Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dong, Masya Allah. Dari Serang dan juga dari Lampung, Masya Allah. Lampung, dari Pemalang, Masya Allah. Oke, masih di tema kita hari ini yang luar biasa buat jamaah Islam itu yang di rumah ya. Masih ditemani dari nol, kembalikan lagi ke nol. Sebelum kita lanjut, kita lihat lagi sebuah video tayangan. Kali ini video tayangannya tentang punya tetangga sombong. Harus ngadap situ. Pak harus menghadap ke saya kalau pembahasannya sombong. Memangnya saya sombong. Makanya saya mau ajak lihat temanya ini. Emang dia apa nih. sih? Apa namanya videonya ini dia tayangannya. Coba, ada tayangannya? Ya, ini. Tepuk tangan dong Bu. Tapi kadang-kadang emang ada yang begitu ya perempuannya Bu ya? Hah? Ada, ya Allah pamer-pameran emas. Enggak gitu enggak seru kali ya? Bukan, masalahnya kan sebenarnya kan cuma pengen tahu menunjukkan bahwa suaminya itu sukses gitu ya kan. Bangga sebenarnya istrinya, cuma caranya salah ya. Itu aja sih. Tapi Masya Allah luar biasa di Ustaz Syam ya. Terkadang ada orang yang sukses ya, bahkan dia suka lupa diri dan sombong. Terus bagaimana caranya agar ketika kita di titik sukses, bisa seperti Nabi Yusuf alaihissalam, Masya Allah. Yang selalu tetap rendah hati, baik dan tetap bijaksana. Mau menjelaskannya Ustadz Syam, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Tapi guru kami Ustaz Maulana Habib Utsman, Mas Fadli, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang ulama diceritakan dalam kitab itu lagi musim hujan di Masjidil Haram di Mekah, musim hujan subhanallah, sehingga ada ulama ini langsung datang ke bawah talang air itu di apa namanya di Hijr Ismail. Beliau ambil air, dia mandi hujan di situ, lalu dia meminum dari situ. Ditegur sama ulama yang satunya dengan mengatakan, apa yang kamu lakukan? Bid'ah itu tidak ada di zaman Nabi, tidak ada dalilnya subhanallah. Kata beliau yang sedang mengambil air ini, ya saya belajar dari guru saya ulama ini. Kamu kalau tidak kalau meragukan tanya kepada guru saya. Maka ulama yang tadi datang kepada ulama yang mengatakan itu adalah keberkahan. Lalu dibacakan dua ayat. Satu ayat tentang keberkahan air hujan, satu ayat tentang keberkahan Ka'bah. Keberkahan Mekah, maka dua keberkahannya. Lalu subhanallah berkatalah ulama yang membidahkan tadi, maafkan saya karena saya kok bisa lupa dengan dua ayat yang tadi. Maka subhanallah apa hubungannya dengan pembahasan kita? Ini yang disebut dengan tidak sombong. Jadi tidak melulu tentang harta. Apa sih sombong itu? Sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Dia menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ke ulama dahulu kalau ada yang mengatakan ada dalilnya, langsung mengatakan maafkan saya yang tidak tahu. Kita lihat sekarang, zaman sekarang banyak orang subhanallah yang sombong bukan dengan hartanya, tapi dengan majelis taklimnya. Banyak orang sombong sekarang bukan dengan harta. Kalau harta mungkin agak susah sombong. Karena yang kaya masih banyak lebih kaya lagi. Tapi banyak orang sombong sekarang karena apa? Karena ilmu. Merasa diri paling berilmu. Maka subhanallah bagaimana ketika kita di titik sukses supaya tetap rendah hati. Maka kembalikan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harta yang dimiliki itu dalam sekejap bisa hilang kalau Allah yang berkehendak. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. Seandainya keimanan dan ketakwaan selalu ada dalam diri manusia, maka dibukakan keberkahan dari langit, dikeluarkan dari bumi. Walakin kadzabu, tapi mereka mendustakannya. Berarti apa yang kadang-kala membuat nikmat itu hilang, kembali ke nol, menjadi tidak punya apa-apa lagi, karena dia menolak keberadaan Allah Subhanahu wa taala, tidak menjaga keimanannya, tidak menjaga sikap ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi biar enggak sombong tuh apa? Ya jagalah nikmat itu dengan cara rendah hati. Betul. Tambahkan nikmat itu dengan cara mensyukuri. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Iya. Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Oke kita lanjut lagi buat jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah. Masya Allah ingat ya dulu ya ketika kita sedang merintis usaha. Mungkin bareng teman, bareng kerabat, bareng sahabat ya. Pada saat sukses ada tuh yang ninggalin. Bener Pak ya?
Banyak yang begitu, udah sukses lupa sampai akhirnya kita dikhianati, nauzubillah summa nauzubillah. Nah, sampai akhirnya kita memilih mengalah, ya udahlah biarin aja deh, tinggalin aja saya nanti mulai lagi usaha baru. Terus bagaimana caranya kita bisa bangkit kembali ya dan memulai kembali dari nol lagi nih. Coba kita tanya Habib Usman. Tepuk tangan buat Habib Usman. Fadhol Habib, silakan. Ya, khair Ustaz Maulana, Ustaz Syah, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, baik menurutmu belum tentu baik menurut Allah. Baik menurut Allah sudah tentu pasti baik menurut kita. Kenapa? Kita adalah makhluk Allah. Serahkan diri kita kepada Allah. Biarkanlah mereka orang-orang yang munafik. Kenapa dikatakan mereka orang yang munafik? Udah dikasih amanah, dia khianat. Oleh karena itu kalian sabar. Berarti kalian telah dizolimin. Dan kalian adalah manusia yang terzolimin. Ketika kalian dizolimin sama orang lain, maka angkat tangan, berdoa kepada Allah dan berharap Allah Subhanahu wa taala menolongnya, Allah membantunya, dan Allah Subhanahu wa taala akan jauh lebih sayang kepada hamba yang angkat tangan minta kepada Allah kebaikan dan kebaikan. Wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jelas bahwasanya orang-orang yang bisa menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah lebih mencintai manusia tersebut. Dan orang-orang yang berbuat kebaikan, Allah sangat sayang kepada hamba tersebut. Oleh karena itu, serahkan diri kepada Allah, maafkanlah dia, udah biarin. Kita angkat tangan, ya Allah, minta ampunan kepada Allah, salah saya apa ya Allah. Mungkin introspeksi, oh begini, seperti ini, ambil hikmahnya. Ketika ambil hikmahnya, doa lagi, mudah-mudahan Allah bukakan pintu jalan, yakni pintu kerjaannya, ataupun usahanya, ataupun dia punya bisnisnya. Ya Allah mudahkanlah semuanya. Dia minta sama Allah, dia munajat kepada Allah, dia dekatkan diri kepada Allah. Salat malam, qiyamul lail, sujud terakhir dia minta sama Allah. Niscaya Allah bukakan jalan keluar dari setiap permasalahan yang terjadi pada dirinya. Oleh karena itu, hamba yang pintar adalah hamba yang merayu Allah. Hamba yang pintar adalah hamba yang bersandar kepada Allah, tidak kepada makhluk. Tidak kepada manusia yang lain, tapi kepada Allah. Ketika dia kembali kepada Allah, berharap kebaikan, dia maafin semuanya, dia ikhlasin semuanya, dia angkat tangan, maka niscaya doa dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia selamat, dia yang hebat, dia yang akan sukses. Masya Allah, makasih banyak Habib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Kita lanjut lagi, waktunya kita mau kasih kesempatan kembali buat jamaah yang ada di studio, mewakilin di rumah untuk tanya-tanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Masya Allah, yang sebelah sini ibu dulu yang di atas boleh. Oke ibu, di sini ibu, Ustadz Maulana boleh ke sini, Ustadz Syam boleh, Masya Allah. Silakan perkenalkan dirinya ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sobria. Ibu Sodria, dari mana ibu? Dari Majelis Taklim Ukhuwah Islamiyah Serang, Banten. Tepuk tangan buat Ibu Sobria. Bagaimana suami yang pelit sama istrinya? Alasannya? Diminta itu, katanya udah dikasih. Oh, udah dikasih. Katanya terlalu boros. Terlalu boros. Kan udah dikasih, jangan terlalu Udah boros dong Bu. dikasih. Gitu ya. Ya. Tapi kalau misalnya minta lagi berarti kurang dong. Kurang kali. Iya kurang kali ya. Iya. Terus pertanyaannya? Iya. Bagaimana menghadapi suami yang Suami. pelit? Jadi bagaimana menghadapi suami yang pelit? Yang pertama, malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Malam yashkuril qalil, lam yashkuril kathir. Yang tidak tahu berterima kasih dengan yang sedikit, tidak akan bisa berterima kasih dengan yang banyak. La in syakartum,
la azidannakum. Kita sambung-sambung semua ini. Maksudnya apa? Cara menghadapi suami yang pelit yang pertama adalah bercermin dulu. Jangan sampai bukan suaminya yang pelit tapi istrinya yang kurang syukur. Istrinya yang kurang qanaah. Bisanya cuma memandang istrinya orang. Dia bilang yang di sana udah dibeliin anu, yang di sana dibeliin itu, yang di sana ganti ini, yang di situ ganti itu. Kata istri suaminya, yang di sana ganti istri. Wah. Wah, kata ibunya juga. Wah. Gitu. Jadi subhanallah, hadapi dengan syukur. Ibu, subhanallah, kalau istri bersyukur, ini saya tahu bukan pertanyaan ibu ini titipan. Iya, iya. Kalau Titipannya yang di sebelah. kalau istri pandai berterima kasih, kalau suaminya normal Bu, kalau normal ya, kalau normal suaminya takut sama Allah, dia lihat istrinya, makasih banyak Pak, makasih banyak, mudah-mudahan tambah rezekimu, berkah rezekimu. Pasti suaminya berusaha keras nambahin buat istrinya itu. Kenapa? Istrinya dikasih sedikit, terima kasihnya banyak. Pasti akan nyari lagi gimana caranya biar ku tambahin buat istriku. Tapi kalau dari awal nggak ada syukur-syukur terima kasihnya, pasti suaminya males juga buat nambahin. Wah gitu. Itu dari Ustadz Syam. Dari Ustadz Maulana gimana Ustadz Maulana? Menghadapi suami yang pelit 5 caranya. Wah, panjang ini. 1, Satu. jujurlah sama suami. Begini keuangan kita, pengeluaran kita. Sehingga suami paham. Jujur. Kemudian pahami keadaan suami. Kalau kita tahu suami kemampuannya sekian, ndak usah berlebih mintanya. Betul. Sebenarnya suami itu tanpa diminta pasti kasih. Dicuri aja, enak aja. Curi Itu kata ibu dicuri aja. Untung ibu nggak curah sama dia. Iya. Nggak pernah nyuri, nggak pernah. Gak pernah, Nggak ibu pernah. mah nyuri. Berarti ibu kasus ini. Enggak, ibu gak pernah nyuri, cuma ngambil doang. Iya, cuma ngambil punya suami. Nggak Jadi saya ulangi ya. Jangan Bu mencuri uang suami ndak boleh. Jangan. Istri yang mencuri uang suami dosanya 60 kali pencuri. Nauzubillah. Jangan. Amin dalik. Tapi kalau menyelamatkan uang suami boleh. Iya. Sesuai kebutuhan. Menyelamatkan suami dari api neraka karena pelit sama istri. Nah. Ngambil haknya doang, bayaran Iya. sekolah dan sebagainya. Tapi kalau mencuri sudah berlebih baru mencuri lagi ndak boleh. Yang pertama apa tadi? Jujur, pahami, bikin rencana. Bersama rencana. Bikin rencana. Kemudian apa lagi? Mau tahu? Evaluasi. 1, 2, 3. Evaluasi. Dan terakhir, nabung yuk. Ya nabung, Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Maulana. Ibu makasih banyak, Masya Allah. Jadi kekurangannya bisa diambil Iya. dari tabungan. Oke. Iya. Ya. Makasih Pak Ustadz. Makasih Ibu ya, Masya Pak Allah. Ustadz terima kasih. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi vokalis wabarakatuh. hadro deh Ya, kayaknya. sambil satu lagi kita kasih kesempatan yang mau tanya lagi boleh angkat tangannya. Wah Bapak dulu nih gantian ya boleh ya. Dari Bapak-Bapak boleh Ustadz ya? Boleh dong. Tapi boleh maju ke depan Bib. Bapak boleh Pak, silakan Pak. Wah ini dia. Silakan Pak perkenalkan dirinya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Dede Rohedi dari Majelis Taklim UWAH Islamiyah Kota Serang, Banten. Masya Allah, tepuk tangan dong buat Bapaknya Masya Allah. Oke. Bapak mau tanya apa Pak? Saya mau bertanya kepada Habib Usman dan Ustadz Maulana. Jadi begini pertanyaannya, bagaimana ketika kita dalam titik nol, keadaan titik nol, banyak orang yang memandang sebelah mata. Tetapi kita keadaan sukses, banyak orang yang mendekat. Bagaimana hamba melindungi, hamba Allah secara Allah melindungi hambanya daripada orang yang bermuka dua.
Auzubillah. Makasih. Oke, itu aja Bapak. Bapak Ya, tenang dulu Bapak sebelah sini. Ya, jadi intinya adalah pada saat kita lagi nggak punya kerjaan, lagi nol, dipandang sebelah mata. Giliran sukses aja. Kayak gula datengin semut ya, semut datengin gula ya Bu ya. Banyak yang datang gitu nih. Bagaimana caranya Allah melindungi kita dari orang-orang yang bermuka dua. Silakan Habib dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika seorang hamba ingin mau mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala daripada makhluk-makhluknya Allah yang hina, makhluk-makhluknya Allah yang bermuka dua, bahkan makhluknya Allah yang zalim sama kita, bahkan makhluk-makhluk Allah yang mereka mempunyai niat yang tidak baik. Selalu berdoa kepada Allah, selalu minta kepada Allah dan kuatkan diri kita dengan zikir pagi sore atau zikir pagi petang. Dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan dari Allah dan selalu baca Al-Qur'an. Jadikanlah ketenangan dalam hati kita, jiwa kita, pikiran kita, tubuh kita. Ketenangan ya Allah, tunjukkanlah mana yang baik, mana yang enggak baik. Tunjukkanlah mana yang hasad, mana yang syirik, mana yang dengki. Tunjukkanlah ya Allah mana yang baik sama kita, yang bisa jadi berteman sama kita. Ya Allah perkumpulkanlah kami dengan orang-orang yang baik dan jauhkanlah kami dari orang-orang yang buruk. Yang akhlaknya, sifatnya, perilakunya. Karena apa? Karena ini bisa menjadi tosik. Ini bisa menjadi kehancuran. Bagi siapa? Bagi kita. Dan juga ya Allah pertemukanlah atau beradalah di lingkungan orang-orang yang soleh. Solehah yang bertakwa kepada Allah. Kan banyak orang casingnya soleh. Tapi hatinya enggak soleh. Casingnya soleha. Tapi hatinya enggak soleha. Banyak orang yang casingnya kelihatannya alim. Padahal enggak alim. Jadi yang mengetahuinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah, munajat sama Allah sehingga Allah pertemukan dengan orang-orang yang baik. Jadi kalau dari Habib ini intinya adalah minta doa sama Allah. Doa aja pokoknya Pak, jauhkan dari orang-orang yang bermuka dua intinya. Kalau dari Ustadz Maulana silakan Ustadz. Nah gini, bagus sekali pertanyaan Bapak. Kalau kita menghadapi orang yang bermuka dua, bagaimana cara Allah membantu hambanya untuk mengetahui orang yang bermuka dua? Atau selamat dari bermuka dua? Tadi benar banget Habib, mohon maaf. Cara Allah membantu dengan memperlihatkan boroknya orang bermuka dua. Sehingga kita bisa pilih-pilih siapa yang jadi sahabat, siapa yang jadi teman. Itu caranya Allah. Kemudian yang kedua, Masya Allah tabarakallah. Bagaimana cara Allah membantu kita dengan cara apa? Kita disibukkan dengan banyaknya kebaikan, perbuatan ibadah, kesibukan. Sehingga tidak berharap sama orang yang bermuka dua. Itu. Dan yang ketiga, Allah kasih kita tambahan iman, kesabaran, ketakwaan sehingga kita makin dekat kepada Allah, bukan makin mendekat kepada manusia. Masya Allah. Jadi gitu Bapak ya? Ya. Bapak jelas Pak? Masya Allah. Oke Bapak terima kasih banyak pertanyaannya bagus banget. Bapak di sini aja ya. Jangan kemana-mana dulu. Buat yang di rumah juga jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi di tema kita yang luar biasa. Ditemani dari nol. Kembalikan lagi dari nol. Yang di rumah tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.